Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-31 berdasarkan Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Perintah yang utama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang raja muda yang memerintahkan orang-orang cerdik pandai di dalam kerajaannya untuk menulis kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup. Para cerdik pandai itu pun melakukan apa yang diperintahkan raja kepada mereka. 40 tahun lamanya, kaum cendekiawan itu berhasil menyusun ratusan buku yang berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup. Pada waktu itu, Baginda sudah berusia 60 tahun. Dan dengan usia seperti itu, dia tidak mungkin bisa membaca semua buku itu. Karena itu, Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk meringkaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu ke dalam hal-hal yang paling mendasar saja. Para ahli itu bekerja lagi selama 10 tahun dan meringkaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu ke dalam puluhan buku. Namun waktu itu, Raja sudah berusia 70 tahun. Oleh sebab itu, dia memerintahkan lagi para cendekiawan itu untuk meringkaskan buku-buku itu ke dalam satu buku saja. Namun, pada waktu itu, Baginda Raja sudah sakit-sakit. Itulah sebabnya dia memerintahkan mereka untuk merumuskannya ke dalam satu kalimat saja. Maka juru bicara para cerdik pandai itu berbisik ke telinga Baginda dan berkata, "Baginda, orang hidup, menderita, dan mati. Tetapi ada satu hal yang abadi, yaitu cinta." Orang hidup, menderita, dan mati. Tetapi ada satu hal yang abadi, yaitu cinta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama?" Dari konteks bisa dilihat bahwa dia tidak mempunyai niat untuk menjebak Yesus. Orang itu cukup jujur untuk mengungkapkan persoalan yang menghantui dirinya. Setelah Yesus melihat bahwa orang itu cukup jujur dengan pertanyaannya, maka Yesus menyampaikan jawaban yang bersifat terus terang tentang hukum yang terbesar, yakni mencintai Tuhan dan sesama. Perintah yang terutama adalah kasih kepada Tuhan atau kasih kepada Allah. Dunia mengenal dan menyembah Allah dengan banyak nama, tapi Allah Israel disebut Yahweh. Yahweh itu cuma satu. Dialah yang disembah oleh Israel. Mereka harus mengasihi Yahweh sebagai satu-satunya Allah. Mereka mesti mengasihi Dia dengan segala kemampuannya, yakni dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi. Hati, budi, dan jiwa disebutkan secara terpisah, supaya manusia sadar bahwa dia harus menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Dan perintah kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang perintah yang utama. Tetapi jawaban Yesus bukan cuma satu perintah, melainkan dua perintah. Kedua perintah itu tidak disatukan, melainkan disebutkan secara terpisah. Perintah kedua itu adalah kasih kepada sesama. Sesama itu harus dikasihi, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau di dalam perjanjian lama, sesama itu adalah orang-orang yang sebangsa saja, yakni orang-orang Yahudi, maka sesama di dalam Injil bersifat sangat luas. Di dalam Injil, setiap orang adalah sesama, tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun status sosial. Manusialah yang pertama-tama harus dilihat, bukan sukunya,
bukan agamanya, bukan status sosialnya. Jadi, perintah yang terutama adalah kedua perintah itu, yakni mencinta Allah dan mencintai sesama. Tidak ada perintah yang lebih tinggi daripada kedua perintah itu. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengar jawaban Yesus, orang Farisi itu membenarkan jawaban Yesus dan menambahkan bahwa cinta kepada Tuhan dan sesama adalah lebih utama dari korban bakar dan korban sembelihan. Hal itu berarti bahwa ibadat dan korban kita akan menjadi lebih baik kalau kita menyempurnakannya dengan mencintai Tuhan dan sesama. Kita tidak cukup berdoa dan beribadat, tetapi kita mesti menyempurnakan doa dan ibadat itu dengan mencintai Tuhan dan sesama. Mencintai Tuhan hanya bisa dilakukan kalau kita mengikuti perintah-perintahnya. Sebab dalam Injil Yohanes, Yesus bersabda, "Barang siapa mencintai aku, dia akan mengikuti perintah-perintahku." Sedangkan cinta kepada sesama diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik yang kita tujukan kepada sesama dalam semangat kerendahan hati. Hanya dengan demikian, kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.